Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Smi Channel. Pripun kabare dulur-dulur sedaya? Mugi-mugi diparingi kesehatan, banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Jalan Smi Channel ada di pertigaan yang sebelah kiri menuju ke Rengel Kabupaten Tuban, dan untuk yang ke kanan menuju ke jalur alternatif menuju ke arah Surabaya. Tentunya di kesempatan kali ini Jalan Speed Channel akan mengajak jalan-jalan virtual kepada teman-teman Jalan Speed agar tidak ketinggalan di video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kita awali di Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan kita akan memasuki Desa Pilang, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Desa Pilang adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Sebagian desa yang berada di tepi Bengawan Solo menyebabkan Desa Pilang ini adalah rawan banjir. Desa Pilang ini merupakan ada perbatasan dengan 4 wilayah, yaitu sebelah utara Desa Kabupaten Tuban, sebelah timur Desa Gedong Arum, dan sebelah selatan Desa Berigi, dan sebelah barat adalah Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Bengawan Mati merupakan aliran air Sungai Bengawan Solo yang putus dan kini airnya mengendap. Tepatnya berada di Desa Pilang, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan berseberangan dengan Desa Campurjo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Salah satu sesepuh desa, Markum, menjelaskan konon pada tahun 1967 telah terjadi bencana banjir besar di wilayah Pilang dan sekitarnya, yang mengakibatkan Sungai Bengawan yang awalnya mengalir seperti huruf U putus menjadi seperti huruf O. Hal itu membuat Desa Campurjo terputus seperti sebuah pulau yang dikelilingi Bengawan Solo. Dilanjut pada tahun 1990 karena banyaknya endapan lumpur setelah banjir yang mengakibatkan Desa Campurjo gabung dengan Desa Pilang, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sejak itulah warga secara spontan menjuluki sebagai Bengawan Mati hingga sekarang. Dulunya, Bengawan Mati tersebut dijadikan sebagai sumber mata air masyarakat Pilang dan sekitarnya, mulai dari mandi, mencuci pakaian, hingga dibuat keperluan rumah tangga lainnya. Karena dulu masyarakat Pilang jarang yang punya sumur, maka Bengawan Mati dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Namun kini sudah tidak ada lagi, pasalnya dari warga sendiri sudah mempunyai sumur di rumahnya masing-masing. Terpisah salah satu perangkat desa, Samsudin, menambahkan sejak tidak lagi digunakan mandi dan berbagai keperluan lainnya, di tahun 2000, kini Bengawan Mati tersebut digunakan untuk pengairan sebagian sawah milik pertanian di Desa Pilang yang seluas 20 hektar, serta dijadikan spot memancing favorit, dan rencananya Bengawan Mati tersebut akan dieksplor dan dijadikan sebagai objek wisata. Guyub Rukun, Desa Pilang, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan selamat datang Desa Gedong Arum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Desa Gedong Arum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, merupakan bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Secara geografis, Desa Gedong Arum ini merupakan daerah di bantaran Bengawan Solo dan terletak
di perbatasan 4 desa, yaitu sebelah utara desa atau Kabupaten Tuban, sebelah timur desa Kedung Primpen, sebelah selatan desa Temu, sebelah barat desa Pilang. Wilayah desa Kedungarum terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Gebang dan Dusun Dondong. Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun, posisi dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di desa Kedungarum. Dari kedua dusun tersebut terbagi menjadi 4 rukun warga dan 19 rukun tetangga. Jarak ke ibu kota kecamatan 5 km, lama tempuh ke ibu kota kecamatan 15 menit. Jarak ke ibu kota kabupaten 30 km, lama tempuh ke ibu kota kabupaten 60 menit. Menurut topografi desa Kedungarum ini merupakan berada di dataran rendah sekitar 10 meter di atas permukaan laut dan rata-rata suhu perharinya 30 derajat Celcius. Dengan lokasi daerah berada di bantaran Bengawan Solo yang menyebabkan seiring terjadinya banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo. Namun demikian dengan kondisi tersebut menjadikan suatu dampak positif bagi lahan pertanian sehingga menjadikan daerah Kedungarum ini sebagai penghasil padi yang cukup melimpah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pada tahun 2016, Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor menjadi pusat perhatian di bidang pertanian setelah sebelumnya menjadi tuan rumah acara unjuk karya panen perdana kawasan 10 ton. Dan kini pada tanggal 19 bulan 1 tahun 2016, Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro menerima kunjungan kerja Sekretaris Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kunjungan kerja Kementerian Pertanian ini sehubungan dengan pemantauan wilayah tanaman padi terkait program percepatan tanam. Guyub Rukun, Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dan Selamat Jalan Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor, dan selamat datang di Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Desa Temu adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dengan perbatasan sebelah utara Desa Kedungarum, sebelah timur Kecamatan Murno, sebelah selatan Desa Simorejo, sebelah barat Desa Brigi. Dari data demografi berdasar populasi per wilayah, Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Dono, Dusun Manding, dan Dusun Temu. Dari populasi penduduk total 3.841, laki-laki 1.967 dan perempuan 1.874. Dan samping kanan jalan ini adalah kantor kepala desa
Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Nampak dari sisi depan, inilah kantor kepala desa yang berada di Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Di depan ini ada pertigaan menuju ke MI Miftahul Huda, Dukuh Singkil, Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Kita lanjut menuju ke Masjid Baitur Rahim untuk jalur alternatif menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Selamat jalan Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dan selamat datang di Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan ini kita ada di perempatan untuk mengarah untuk lurus menuju ke Prayungan, dan untuk belok ke kanan menuju ke Kecamatan Kanor, dan untuk ke kiri menuju ke arah Murno atau Babat, dan menuju jalan alternatif menuju ke Surabaya. Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Desa Simorejo merupakan salah satu desa yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kanor. Simorejo termasuk desa yang lumayan besar dibanding desa-desa lain di Kecamatan Kanor sebagai desa yang memiliki wilayah yang lumayan luas. Simorejo tentu memiliki sejarah pembentukan atau sejarah terbentuknya desa. Pada awalnya, di wilayah yang saat ini disebut Desa Simorejo terdapat dua desa, yaitu Desa Malebo dan Desa Patoman. Tiap-tiap desa dipimpin oleh kepala desa. Desa Malebo dipimpin oleh Pak Puk, sedangkan Desa Patoman dipimpin oleh Karman. Kondisi masyarakatnya sebagai besar petani, hidup tentram dan bahagia. Keadaan tersebut terus berlanjut hingga suatu saat terjadilah peristiwa yang menggemparkan. Keluarnya seekor singa besar dari sarang yang terletak di tempat terpencil yang dianggap keramat di Dusun Simorejo, yang saat ini merupakan bagian dari Desa Malebo. Singa tersebut telah lama diketahui keberadaannya oleh warga sekitar dan dianggap sebagai si empunya desa. Warga desa sering menyebut dengan sebutan Simo sesuai nama tempat sarangnya berada. Keluarnya sang singa menyebabkan suasana kota desa sangat ramai, bahkan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena telah ada keyakinan masyarakat bahwa jika sang singa atau Simo keluar dari sarang merupakan pertanda akan terjadinya peristiwa penting. Musyawarah pun dilaksanakan demi mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan. Musyawarah dilaksanakan oleh para tokoh dari kedua desa, yaitu Desa Malebo dan Desa Patoman. Dari musyawarah tersebut dihasilkan dua keputusan penting. Keputusan pertama, Desa Malebo dan Desa Patoman enggan untuk bergabung menjadi satu desa berada di bawah kepemimpinan satu kepala desa yang sama. Keputusan kedua, gabungan dari kedua desa tersebut adalah desa baru yang diberi nama Simorejo. Selamat jalan Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan selamat datang di Desa Sambung Lor, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sembung Lor, sebuah desa yang berada di Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dari data demografi berdasar populasi per wilayah, Desa Sembung Lor memiliki satu dusun, yaitu Dusun Sembung Lor, dan jumlah penduduk kurang lebih 1.705, dari laki-laki 876, dari perempuan 829, dari kakak 189. Dari data demografi berdasar pekerjaan, 6,22% itu adalah petani atau bekebun, karena lahan
Di sekeliling ini adalah lahan pertanian di Desa Sembung Lor, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Guyub Rukun Desa Sembung Lor, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dan selamat datang di Desa Pamohan, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Desa Pomahan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan terletak di sebelah barat Burno, kurang lebih dari 5 km. Terdapat suatu makom kuno yang tergolong keramat khususnya bagi pegawai negeri. Sampai sekarang, untuk pegawai negeri yang sekiranya sudah mengerti tentu tidak akan berani menginjak dekat makam tersebut, lebih-lebih masuk ke dalamnya. Tetapi bagi mereka yang belum mengerti, kalau tidak bertanya-tanya terlebih dahulu, biasanya mendapatkan halangan, entah diberhentikan, diskors, atau mendapat halangan-halangan yang lain. Berdasarkan cerita dari orang-orang tua tersebut, di desa tersebut ada makam Damang Sosrobahu, Demang dari negara Werkoto. Ketika lari karena kalah perang dengan bala tentara dari Mataram, adapun makam tersebut dikenal dengan nama Mbah Dempok, yang berarti bahwa ia berlari sampai mati, tidak dapat lagi melanjutkan perjalanannya. Cerita mengenai makam Mbah Dempok di Desa Pomahan tersebut juga terlambat hubungan dengan berdirinya Desa Burno, Desa Blongsong, Dukuh Talun, makam Mbah Binsil, dan Desa Tulung di Kecamatan Kepoh Baru. Pada zaman itu di Kerajaan Mataram dipimpin oleh seorang raja bergelar Sultan Mangkurat yang mengadakan persekutuan dengan pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Sri Sultan dikaruniai seorang putra dan 2 putri, yaitu Nyai Bandi dan Pangeran Danu Sumitro dan Putri Kinasih. Karena Sri Sultan sudah mulai tua, maka sang Sultan mengharapkan Pangeran Danu Sumitro dapat menggantikan keduanya. Namun satu-satunya putra mahkota Kerajaan Mataram itu tidak mau melanjutkan kepemimpinan ayahanda untuk menjadi raja di Mataram dan bertekad tidak ingin melaksanakannya. Kemudian sang pangeran meninggalkan Mataram. Kepergian Pangeran Danu dari Raja Mataram mendapat pertentangan yang sangat hebat dari ayahandanya. Walau Pangeran Danu meninggalkan Praja dengan cara baik-baik, sungkem dan mohon restu, namun sang raja tetap tidak memberikan izin. Bahkan saat diberangkatkannya sempat dihadang prajurit utama kerajaan atas perintah ayahandanya. Namun dengan sekali gebrak prajurit itu roboh dan bergelimpangan di tanah. Pangeran Danu bukan orang sembarangan. Sejak kecil sudah dilatih oleh Kanuragan, satu-satunya anak laki-laki, sekaligus sebagai seorang putra mahkota yang sejak awal sudah dipersiapkan matang-matang dan kelak menggantikan kedudukan ayahandanya menjadi raja. Akhirnya dengan berat hati Sultan Amangkurat merelakan putranya meninggalkan Mataram, namun dengan satu syarat, harus ditemani Temanggung Suregrono dan Nyai Alap-alap juga prajurit. Diceritakan sesudah keberangkatan Pangeran Danu Sumitro dan Temanggung Suregrono, istana Mataram didatangi pencuri yang sakta mandraguna bernama Santo Boyo yang berasal dari Madura. Kesaktian pencuri itu diantaranya mampu merubah wujud pada malam hari menjadi buaya, tetapi jika malam hari ia berubah menjadi manusia kembali. Saat menjadi manusia sering melakukan tindakan-tindakan asusila dan perbuatan adiguna yang merugikan masyarakat. Dengan ilmu pengalimunannya, Suntoboyo mampu menghilangkan dan dapat masuk di keputrian untuk mengumbar hawa nafsunya, melakukan perbuatan zina tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Guyub Rukun Desa Pomahan, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dan selamat datang di Desa Karangdayu, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Karangdayu, sebuah desa yang berada di Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dari data demografis,
Karangdayu ada memiliki 4 dusun, yaitu 1 Balongdowo, 2 Cendong, Karangdayu, dan Karangrejo. Dari 3.780 penduduk, dari 1.902 dari laki-laki dan perempuan 1.878 dari 110 kakak. Guyub Rukun Desa Karangdayu, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dan selamat datang di Desa Pasinan, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 1527, pada zaman kerajaan Islam di Demak tahun 1521, boleh dikatakan nama Kahuripan telah dilupakan oleh sejarah karena sewaktu perampok Lokajaya berandal Lokajaya menjara beberapa daerah di wilayah Kahuripan, kabupaten beserta isinya tak luput dari bahaya api. Yang masih berdiri adalah beberapa pedusun kecil yang terletak di Kalirjo dan Leran. Kira-kira pada tahun 1523, timbullah 2 kabupaten Islam, yaitu Kabupaten Cipang Penolan dan Waru. Sultan Demak mengangkat hamba sahaya Raden Wirabaya sebagai Adipati Cipang Panolan dan bekas Sanopati Angkusuma sebagai Adipati Waru. Adapun 2 kabupaten tersebut diserahkan oleh Sultan Demak ke dalam kekuasaan Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang menyerahkan kedua kabupaten tersebut kepada muridnya, yaitu Sunan Kalijaga. Pada tahun 1527, Sunan Kalijaga memperluas Kabupaten Waru ke utara dan namanya diganti menjadi Rajegwesi. Sementara itu, Kabupaten Cipang Penolan masih terus berdiri. Sebuah kabupaten kecil berdiri di bekas hutan kolong kadipaten dinamai Bonowarono yang kemudian berubah menjadi Bawarno, diucapkan Borno. Putra Sunan Kalijaga, Raden Nur Syahid Mordonegoro menjadi Bupati Bawarna yang pertama. Jadi terdapatlah 3 kabupaten di bekas wilayah Kahuripan, yaitu Kabupaten Cipang Panolan, Rajegwesi, dan Bawarno. Ketika Adipati Wirabaya mengangkat, maka Sultan Demak mengangkat Pangeran Sekar sebagai Adipati. Tak kala beliau terbunuh oleh keponakannya sendiri, maka Aryo Pinangsang, putra Pangeran Sekar, diangkat menjadi Adipati Cipang Panolan. Selanjutnya dalam tahun-tahun berikutnya, Adipati di Rajegwesi dan Bawarna diangkat langsung oleh Sunan Kalijaga, dan mereka itu semua adalah putra keturunan Sunan Kalijaga pula. Pada sekitar tahun 1760, Raden Prawiro Sentiko, putra dari Raden Rongga Jenggot, menjadi Bupati Bawarna di Desa Kauman, yang pada akhirnya dipindah ke Maospati. Adapun petilasan Kabupaten Bawarna adalah Dusun Dalem adalah rumah bupati beserta keluarganya tinggal. Dusun Kebon dulunya adalah taman atau pekebunan. Dusun Kauman dulunya adalah tempat-tempat para kaum kepatihan. Di sebelah selatan Dusun Dalem ada sebuah tanah lapang dan terdapat sumber mata air sendang, sekarang Sendang Cengkling, yang sejak dulunya selalu digunakan untuk kegiatan latihan ilmu bela diri atau keprajuritan untuk bertempur. Selain ilmu bela diri, ilmu perang dilakukan juga kegiatan mengisi ilmu kesaktian yang dilakukan oleh para perguruan sehingga para bangsawan dan keturunannya menjadi sakti dan disegani. Kegiatan mengisi ilmu kesaktian itulah yang sering diartikan pengisenan, sehingga untuk memudahkan penyebutan dan selanjutnya diucapkan menjadi pasinan. Adapun kepala desa yang menjadi hingga sekarang sebagai berikut: Basiran Sugiran Muhaimin pada tahun 1964 sampai dengan 1999, Haji Ahmad Mansur tahun 1999 sampai 2007, Solihah tahun 2007 sampai 2019, Fahmi
Muhammadiyah SAGMM tahun 2019 sampai sekarang. Itulah jalan alternatif menuju ke arah Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dari pertigaan Semambung, Desa Semambung, Kecamatan Kanor, sampai Desa Pilang, dan terus menuju ke Desa Gendong Arum, dan kita belok kanan menuju ke Desa Temu, dan terus untuk belok ke kiri menuju Desa Simorejo, dan untuk terus menuju ke Gedung Arum, Gedung Lor, dan menuju dan terakhir di Desa Pasinan. Dan itulah sejarah desa yang kita lewati menuju jalan alternatif menuju ke arah Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Cukup itu untuk video kali ini, dan semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bersama Jalan Sweet, jelajahi kota lan desa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.